Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Kali ini saya melanjutkan pembahasan video saya sebelumnya mengenai argumen yang dibangun oleh Gus Rumel Abbas dalam memahami kalimat yang ada di dalam kitab At-Turfah Al-Gharibah, karya daripada Syekh Taqiyuddin Al-Makrizi. Bagi yang belum menyimak video sebelumnya, silahkan disimak terlebih dahulu. Alamatnya bisa dilihat di dalam kolom deskripsi video ini. Jadi singkatnya begini sahabat ya. Apakah penyebutan dua tokoh Ba'alawi dengan sebutan Al-Alawi dan Min Arabi Hadramaut di dalam kitab At-Turfah Al-Gharibah karya Syekh Taqiyuddin Al-Makrizi, apakah itu dapat dipahami sebagai sebuah pengakuan sang pengarang kitab atas ketersambungan nasab Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Kritik argumen terhadap gejolak titik yang ada di dalam kitab ini sudah saya sampaikan di pembahasan sebelumnya. Akan tetapi persoalannya tidak berhenti sampai di situ saja. Karena gejolak titik yang ada di dalam kitab ini sebetulnya tidak memiliki kontribusi besar terhadap nyambung dan tidaknya nasab Alawi kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kalimat yang memiliki pengaruh besar terhadap itu adalah kalimat Al-Alawi yang melekat kepada tokoh Ba'alawi di dalam kitab At-Turfah ini. Sehingga maksud dari kalimat Al-Alawi di dalam kitab ini ya menjadi sangat penting sekali untuk dipecahkan. Dan perlu sahabat tahu, ada banyak sekali metode yang bisa diterapkan untuk memecahkan. Apakah kalimat Al-Alawi yang ada di dalam kitab At-Turfah, apakah itu sebuah simbol ya sebagai keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib atau sebagai simbol keturunan orang lain? Sekarang mari kita pecahkan maksud dari kalimat Al-Alawi di dalam kitab ini menggunakan metode gramatika bahasa Arab. Apakah kalimat Al-Alawi ini bisa dipahami sebagai simbol keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib atau tidak? Ini teks penting yang perlu dirunut dengan seksama itu mulai dari sini sahabat. Ibrahim bin Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Alawi min qabilatin yuqalulaha Aba Alwi min Arabi Hadramaut. Saya punya pandangan terjemahan seperti ini. Ibrahim bin Syekh Abdurrahman bin Muhammad bermarga Al-Alawi, yaitu sebuah marga yang disebut Aba Alawi di daerah Hadramaut ya. Sehingga dengan terjemahan itu kalau dipahami akan menjadi seperti ini. Hadramaut itu bagian dari daerah Arab. Di sana ada marga yang disebut Aba Alwi. Nisbat kepadanya adalah Al-Alawi. Salah satu orang yang dinisbatkan kepadanya adalah Ibrahim bin Syekh Abdurrahman bin Muhammad. Sehingga dapat dipahami bahwa Ibrahim bin Syekh Abdurrahman bin Muhammad marganya adalah Al-Alawi. Akan tetapi Al-Alawi yang merupakan sebuah nisbat kepada Aba Alwi. Aba Alwi yang dimaksud adalah Aba Alwi yang tinggal di daerah Arab, tepatnya di Hadramaut. Pertanyaannya, apakah Aba Alwi yang kelak dikenal sebagai Ba'alawi ini adalah keturunan Nabi? Sayangnya, sematan kepada Aba Alwi yang ada di sini hanya terdapat kata Arabi Hadramaut ya. Min Arabi Hadramaut atau dalam versinya Gus Rumel itu min Gharbi Hadramaut. Seandainya ada kalimat Al-Alawi, kalimat Al-Alawi ini terletak di setelahnya kalimat Aba Alwi atau setelah kalimat min Arabi Hadramaut, sebetulnya mudah sekali memahami seperti itu. Tapi berhubung kalimat Al-Alawi yang ada di sini itu hanya terletak berada di setelah nama Ibrahim bin Syekh Abdurrahman bin Muhammad, ditambah lagi ada huruf jar min di situ ya, berfaedah tabyin setelah kalimat Al-Alawi, maka sulit sekali memahami ke arah situ. Kenapa? Karena sebagaimana yang diketahui bersama bahwa nisbat dengan kalimat Al-Alawi itu kan mutlak ya. Bisa nisbat kepada Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, bisa ke Ali bin Sud, bisa ke Ali bin Bulan Al-Aqi,
bisa ini ya ke Ba'alawi tentu saja, dan bisa pula ke nama Ali yang lain. Nah, ketika kita melihat ada huruf min setelah kata al-alawi, tentu saja huruf min itu berfungsi sebagai penjelas atau kalau dalam kaidah nahwu berfaedah lil bayan. Kenapa min di situ sebagai penjelas atau lil bayan? Karena ketika kita merujuk kepada kitab Al-Khudori, Hasyiah Ibnu Aqil ya, Syarah Alfiyah Ibnu Malik, min lil bayan itu memiliki ciri khas, yaitu sah menjadikan kalimat setelahnya sebagai khobar untuk kalimat sebelum min. Contoh di sini adalah surat Al-Hajj ayat 30. Fajtanibur rijsa minal awsani. Di dalam tafsir Jalalain, kalimat ar-rijsa minal awsani itu ditafsirkan seperti ini, sahabat. Min lil bayani ay alladzi huwa al-awsanu. Nah, huruf min berfaedah lil bayan, penjelas. Ay berarti min bermakna alladzi huwa al-awsanu. Jauhilah rijs, yang rijs itu maksudnya adalah berhala. Jadi berhala di sini berstatus rijs, dan rijs yang dimaksud di sini adalah berhala. Tidak semua rijs itu berhala, dan berhala itu ya rijs, nah, gitu ya. Pemahaman seperti ini selaras juga dengan kaidah selanjutnya yang terdapat di dalam kitab Al-Khudori Hasyiah Ibnu Aqil Syarah Alfiyah Ibnu Malik, yaitu huruf jar min akan berfaedah bayan atau penjelas bila kalimat sebelum min itu lebih umum daripada kalimat setelah min. Dalam contoh ayat ini disebutkan seperti ini, sahabat. Farijsu aktsaru minal awsani. Nah, kata rijs itu lebih luas maknanya daripada al-awsan. Jadi jelas ya, rijs itu belum tentu al-awsan atau berhala, dan kalimat al-awsan itu sebagai penjelas dari kalimat ar-rijs ya, yang ada di teks ini dengan menggunakan huruf jar min. Nah, jadi huruf jar min itu menjelaskan ar-rijs itu apa sih maksudnya? Ya ar-rijs itu maksudnya al-awsan, nah, kan gitu ya, sederhana sekali. Sehingga tidak heran ya ketika kalimat fajtanibur rijsa minal awsani itu banyak sekali diterjemahkan menjadi maka jauhilah berhala yang kotor itu. Kuncinya ada pada kalimat itunya, sahabat ya. Terjemahannya itu banyak sekali seperti itu. Contoh lain yang lebih spesifik terhadap penggunaan huruf jar min berfaedah bayan yang pola susunannya sama seperti di dalam kitab At-Tuhfah juga bisa kita lihat di dalam kitab Al-Makrizi yang lain, tepat di dalam kitab Al-Bayan wal I'rab amma bi ardi Misra minal Arab. Di sini ada kalimat seperti ini. Alu Asim bin Amir bin Nasir al-Umari mim bani Umar bin Khattab. Ada keluarga bernama keluarga Asim bin Amir bin Nasir al-Umari. Al-Umari di sini maksudnya al-Umari keturunan Sayyiduna Umar. Huruf jar min di situ sebagai penjelas dari nisbat al-Umari yang dimaksud. Maka dari sini nampak terasa sekali ya gramatika Syekh Al-Makrizi dalam menjelaskan sebuah marga. Sehingga kalimat al-alawi di dalam kitab At-Turfah ini dapat dipahami sebagai nisbat untuk Syekh Ibrahim bin Abdurrahman bin Muhammad. Namun al-alawi yang dimaksudkan adalah al-alawi keturunan Aba Alwi yang tinggal di daerah barat atau yang tinggal di Arab Hadramaut, nah, seperti itu. Bukan alawi yang lain. Kenapa? Ya karena ada huruf jar min berfaedah lil bayan di situ. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, nisbat al-alawi bisa saja maksudnya adalah untuk keturunan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, atau keturunan Ali bin Sud, atau keturunan Ali bin Bulan al-Aqi, atau keturunan Ba'alawi, atau keturunan Ali yang lain. Dan jawabannya ada pada kalimat setelah huruf jar min lil bayan ini, sahabat ya. Makanya tak heran saudaranya Syekh Ibrahim bin Abdurrahman bin Muhammad, yaitu Syekh Umar bin Abdurrahman di sini ya, di kalimat di kitab ini itu penisbatannya kepada Al-Ba'alawi.
Ya, seperti itulah. Sebetulnya masih banyak yang perlu saya sampaikan, sahabat. Akan tetapi karena mengingat durasi yang sudah panjang ini, jadi saya cukupkan sampai di sini dulu saja ya. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.